Berjumpa lagi dalam acara Apologi Iman. Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh saudara kita, umat Islam, apakah Kristen atau umat Kristen pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Nah, ini menarik ini. Sebab menurut mereka, saudara-saudara kita umat Muslim ini, ajaran Paulus berbeda dengan ajaran Yesus. Ya, dalam hal ini saya akan menjawab. Yang pertama adalah saya mau menjelaskan siapa itu Paulus. Nama aslinya adalah Saulus, seorang Yahudi asli, pemimpin agama Yahudi, bahkan dia seorang tokoh agama, seorang Farisi. Dan Saulus juga seorang berpendidikan tinggi pada zaman itu. Dia adalah seorang yang sangat taat beragama, yaitu agama yang dianutnya, yaitu agama Yahudi. Sesuai dengan ajaran agama Yahudi yang dianutnya turun-temurun, ya, Saulus disunat. Dan sunat yang kita kenal itu adalah memang perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, Yakub yang adalah leluhur daripada bangsa Israel, yaitu sunat yang dibuat oleh tangan manusia. Saulus ingin menjaga ajaran atau kemurnian ajaran agamanya dari ajaran yang baru muncul pada waktu itu yang disebut dengan pengikut jalan lurus atau pengikut Kristus. Dia berpikir bahwa ajaran ini adalah ajaran menyimpang dari ajaran Yahudi. Ajaran yang dia anut dengan begitu fanatiknya. Dengan tujuan dia mau berbakti kepada Allah, akhirnya dia mencari orang Kristen di mana berada. Kemudian kalau ketemu dia aniaya. Bahkan ada juga yang dibunuh. Katakanlah misalnya Stefanus, yaitu disaksikan oleh Saulus, itu dibunuh oleh teman-teman sekelompoknya. Ketika Paulus atau Saulus ini mengejar-ngejar orang-orang pengikut Kristus atau orang Kristen, yaitu menuju kota Damsyik yang sekarang itu adalah kota Damaskus di Syria, ya, dengan begitu bersemangat menggebu-gebu mau mencari orang Kristen. Dia punya otoritas, diminta dari pemimpin agama. Ya, tiba-tiba tanpa dia duga dia mendengarkan suara memanggil nama Saulus. Suara itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu dalam ketakutan, kebingungannya mendengar suara itu, lalu Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu suara yang didengar itu menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Itu jelas dicatat dalam Kisah Rasul 9 ayat 3-9. Ya, mendengar jawaban itu bahwa yang berbicara itu adalah Yesus, Saulus terkejut. Kemudian dia baru sadar, dia baru mengerti bahwa selama ini dia sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal atau berdosa dengan menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Dia sedang menganiaya Yesus sendiri yang adalah pemimpin daripada orang-orang yang dianiaya itu. Peristiwa itu kemudian dengan singkat diceritakan dalam Kisah Rasul 9 ayat 1-18 membuat Saulus bertobat dan dibaptis menjadi pengikut Yesus, dan namanya menjadi Paulus. Ya, dalam hal ini saya mau jelaskan begini. Saulus sewaktu dia masih menganut agama Yahudi, dia mengira bahwa agamanya lah yang paling benar. Pengikut Yesus dianggap adalah pengikut ajaran yang sesat, karena berbeda dengan ajaran yang dianut oleh Saulus. Dan kemudian setelah dia berjumpa atau dijumpai oleh Yesus yang sudah naik ke surga,
melalui suara yang kedengaran jelas memanggil, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dia baru sadar, dia baru tahu bahwa dia sedang melakukan kesalahan. Sekali lagi, itulah titik pertobatan daripada Saulus, yaitu ketika dia menganiaya pengikut-pengikut Yesus yang kemudian akhirnya disebut Kristen sesuai dengan Kisah Rasul 11:26. Dia baru tahu, dia baru sadar dia sedang melawan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih. Saulus adalah satu contoh yang mungkin juga masih bisa kita temukan pada saat ini, pada zaman ini. Ada orang-orang kelompok beragama ingin berbakti kepada Allahnya, tetapi dengan cara menganiaya, bahkan mungkin juga membunuh orang lain yang beragama lain, karena yang tidak sepaham, tidak seagama dengan dia. Ya, inilah pemikiran, anggapan daripada Saulus sebelum dia bertemu atau berjumpa dengan Yesus. Taat kepada agama yang dianutnya, tetapi dengan cara yang salah. Ya. Setelah Saulus bertobat, memang sebelum dia dipulihkan, karena sempat juga dia dengan melihat cahaya dan suara yang didengarkan itu, dia sempat tidak bisa melihat selama kurang lebih 4 hari. Ya, kemudian dia menerima baptisan dari pengikut Yesus yang sebelumnya sudah duluan, bernama Ananias. Ya, kemudian dia menjadi pengikut Yesus, bahkan menjadi rasul yang dipilih oleh Allah secara khusus untuk menceritakan Yesus kepada bangsa-bangsa lain. Paulus yang dulu namanya Saulus ini, dia berkhotbah, berdakwah bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu jelas dalam Kisah Rasul 9:16. Bahkan dia juga menegaskan Yesus adalah Mesias. Kisah 9 ayat 22 atau Kisah Para Rasul 9:22 yang ditulis oleh Dr. Lukas. Kemudian Paulus memberitakan Injil, yaitu tentang Yesus yang mati disalib, dikuburkan, dan dibangkitkan dari antara orang mati. Jelas itu di Kisah Rasul 13. Kemudian Paulus mengajak kepala penjara di Filipi waktu dia ditahan di sana karena memberitakan Injil, supaya percaya kepada Yesus Kristus. Ya, lalu Paulus juga mengajarkan, tadi berkhotbah, memberitakan Injil, mengajak kepala penjara di Filipi agar percaya Yesus. Lalu Paulus juga mengajarkan tentang sunat rohani, yaitu sunat buatan dari Allah, di mana ketika seseorang percaya kepada Yesus, menerima pengampunan, menerima keselamatan, jaminan hidup yang kekal, hatinya diubah oleh Tuhan. Itulah yang disebut dengan sunat rohani. Sunat bukan buatan tangan manusia. Karena itu, seseorang yang sudah mengalami Yesus di dalam hidupnya, menerima Yesus di dalam hidupnya, mereka dibaptis di dalam nama Yesus. Jadi sunat buatan tangan manusia diberikan makna yang lebih rohani lagi, yang lebih penting, yaitu sunat hati, yaitu peninggalan atau penanggalan sifat-sifat manusia lama bagi orang yang percaya terima Yesus, yang sudah mati, yang sudah bangkit, dan juga naik ke surga itu. Lalu Saulus juga bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat. Kisah Rasul 26-23. Ya. Bahkan Paulus juga membaptis orang-orang Efesus dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Rasul 19 ayat 5-7. Lebih jauh lagi, Rasul Paulus selalu mengajak orang-orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ditulis dalam Kisah Rasul 20-21. Rasul Paulus juga meyakinkan orang-orang agar percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi Kristen. Kisah Rasul 26 ayat 27-29. Yaitu ketika orang percaya kepada Yesus yang sudah mati,
untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, maka mereka akan menerima keselamatan. Itu sesuatu yang pasti dicatat dalam Roma pasal 5, 8 sampai 10, Roma 10, 9, 10. Ya, bahkan Paulus juga adalah orang yang selalu konsisten memberitakan Yesus yang sudah mati bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya, yaitu inti daripada Injil. Diberitakan, yaitu Injil Kristus yang intinya adalah Yesus sudah mati karena dosa-dosa manusia, Yesus sudah dikuburkan, Yesus sudah bangkit, Yesus menampakkan diri, dan siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh pengampunan dan keselamatan, jaminan hidup kekal. Itu jelas inti daripada Injil itu dicatat dalam 1 Korintus 15, 1 sampai 11. Kesimpulannya apa? Apakah Rasul Paulus itu adalah mengajarkan hal yang berbeda dengan ajaran Yesus Kristus? Tentu tidak. Ya, bahwa Saulus mengajarkan Injil yang sebenarnya, yaitu tentang Yesus yang sudah mati karena dosa-dosa manusia, memberikan pengampunan, keselamatan, jaminan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan Rasul Paulus mengatakan begini, jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Sekali lagi, di dalam 1 Korintus 11 ayat 1, Rasul Paulus mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Jadi jawaban apologetika Kristen terhadap pertanyaan orang di luar sana, apakah orang Kristen pengikut Yesus atau Paulus? Jawabnya jelas. Umat Kristen adalah pengikut Yesus Kristus dan juga pengikut Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah pengikut sejati dari ajaran dan keteladanan Yesus. Bahkan Paulus mati, dia berkorban karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus akan menerima pengampunan dan keselamatan serta hidup kekal. Karena itu Rasul Paulus menegaskan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Rasul 16 ayat 31. Siapapun yang mendengarkan penjelasan saya ini, terimalah penjelasan saya, yakinilah bahwa Kristen, orang Kristen, umat Kristen adalah pengikut Yesus Kristus dan juga tentu pengikut Rasul Paulus, karena Rasul Paulus adalah rasulnya Yesus Kristus yang konsisten memberitakan tentang Injil Yesus Kristus sampai akhir hidupnya. Sekian penjelasan saya. Tuhan memberkati semua yang mendengarkan. Shalom.